Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan baik semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, akhir-akhir ini dinamika politik semakin naik seiring dengan statement-statement atau langkah-langkah politik yang dilakukan elit-elit politik. Nah, kita ingin membahas soal manuvernya Pak Surya Paloh dengan Nasdem, karena manuver-manuver yang dilakukan atau langkah-langkah politik mungkin lebih tepatnya itu terlalu sayang untuk dilewatkan dan tidak dibahas oleh Nur Iswan Channel. Jadi bermula dari tentu saja deklarasi Nasdem 3 Oktober 2022 lalu tentang pencapresan atau pendeklarasian Nasdem sebagai bakal calon presiden. Kemudian yang mengejutkan lagi, Pak Peter Gonta mengunggah pertemuan antara Pak Luhut Binsar Panjaitan dengan Pak Surya Paloh di London medio Desember yang lalu, yang seperti saya katakan, dugaan saya itu adalah pendinginan suasana atau ketegangan yang mungkin ada di antara rezim pemerintahan Jokowi atau koalisi pemerintah Jokowi dengan Pak Surya Paloh dan Nasdem. Nah, dugaan saya ternyata terbukti bahwa itu adalah upaya-upaya untuk dalam tanda petik pendinginan dan penghangatan kembali hubungan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Tidak berapa lama kemudian pada bulan Januari ada pertemuan antara Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi yang tidak terendus oleh media massa, baru terendus setelah pertemuan. Kemudian ada juga di tengah itu semua, itu adalah langkah Wakil Ketua Umum Nasdem yang mengunjungi Sekber Gerindra dan PKB. Kemudian ada pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Erlangga Hartarto di kantor Golkar. Ya, dalam tanda petik itu namanya kunjungan balasan. Ya, kembali ke Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi setelah pertemuan di istana yang berjalan kurang lebih 1 jam. Ada yang bilang 20 menit kata Pak Surya, kalau kata Pak Waketum Ahmad Ali itu 1 jam 30 menit, ya lebih dari 1 jam gitu pertemuannya, yang kemudian diikuti juga oleh pertemuan itu tadi, Golkar dan Nasdem sama-sama ketua umumnya bertemu, dan kemudian diikuti juga terakhir adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan bertemu kembali dengan Surya Paloh. Nah, langkah zigzag dari Pak Surya Paloh dan Nasdem ini menarik untuk diamati. Untuk sebagian yang agak-agak selalu pesimis dan skeptis dengan pencapresan Anies, ya mereka menyebutnya Nasdem akan meninggalkan koalisi perubahan gitu. Kemudian ada juga ungkapan bahwa Pak Surya Paloh menyerah, ya kan, atau serahkan diri kepada Golkar gitu kan. Itu yang skeptis, pesimis, dan berdoa, karena juga ada perkembangan menarik ketika Demokrat dan PKS itu lebih cepat memberikan pernyataan resmi dukungan mereka kepada bakal calon presiden Anies Baswedan. Nah, jadi variabel-variabel yang begitu banyak ini membacanya gimana
gitu. Jadi bagi yang dalam tanda petik anti Anies ya selalu disebut bahwa Mas Anies ini ya belum tentu jadi calon presiden ya kan, masih jauh ini gitu. Jadi saya tidak gimana ya mengkritisi sikap skeptis, pesimis atau sikap anti terhadap pencapresan Anies, ya nggak apa-apa kan, demokratis ya. Tapi membacanya begini, di tengah-tengah tekanan ya, tekanan kepada Pak Jokowi untuk mereshuffle Partai Nasdem, pertemuan ini ada. Gitu. Pertemuan Pak Luhut dengan Pak Surya di London di Desember, pertemuan Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh setelah pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh, itu maknanya apa? Jadi meskipun keduanya sebagai aktor ya yang bertemu itu tidak memberikan pernyataan-pernyataan resmi dan detail tentang pertemuan di London maupun pertemuan makan siang pasca pertemuan Surya Paloh dan Jokowi. Tapi kan tidak mungkin obrolannya itu obrolan yang sederhana. Itu pasti menyangkut obrolan-obrolan politik ya kan. Tidak mungkin tidak tuh. Apalagi di tengah dinamika politik yang begitu tinggi ini, pasti Pak Luhut itu mempersiapkan pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi, gitu. Jadi anggaplah Pak Luhut itu adalah utusan Pak Jokowi untuk menjajaki apa sih aspirasi-aspirasi yang ingin disampaikan Pak Surya Paloh. Begitu juga Pak Luhut sendiri menyampaikan kepada Pak Surya Paloh apa-apa yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Pak Jokowi, gitu. Nah, ketika pematangan materi obrolan Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi itu terjadi dan Pak Jokowinya juga siap untuk bertemu, Pak Surya Palohnya juga siap mental juga untuk bertemu, maka memang diperlukan juru negosiasinya terlebih dahulu, yaitu Pak Luhut. Maka jadilah pertemuan yang 1 jam 20 menit kata Pak Surya Paloh itu. Gitu. Saya hakul yakin bahwa obrolannya itu tentang politik, ya termasuk di dalamnya reshuffle, termasuk di dalamnya soal pencapresan Anies, termasuk di dalamnya bagaimana pengawalan Nasdem dan koalisi pemerintah lainnya kepada pemerintahan Pak Jokowi. Juga pasti tentang selera-selera atau pilihan terhadap bakal calon presiden yang mungkin saja berbeda atau sudah pasti berbeda. Nah, ini akhirnya terjadi kesepahaman gitu. Kesepahaman ya, saling menghormati dan saling menghargai. Hanya saja kadang-kadang ada dari unsur-unsur di kedua belah pihak memang yang ingin terus menjauhkan dan membuat hubungan ini menjadi tidak harmonis gitu. Baik yang menekan kepada Pak Jokowi maupun yang menekan kepada Pak Surya Paloh. Nah, pertemuan berikutnya makan siang Pak Surya Paloh dengan Pak LBP itu pasti membahas pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi gitu. Gitu. Kira-kira gimana tanggapan pertemuan kemarin itu? Gimana? Ya kira-kira begitulah. Tuh kan, aku kan memang sudah bilang kira-kira begitu kan. Iya, gini, begitu itu ya. Ujungnya adalah memang win-win solution. Ya hingga kini kalau misalkan ketegangan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi itu memuncak, maka ujungnya itu adalah reshuffle. Ya. Ujungnya adalah reshuffle. Kalau keduanya tidak bisa dalam tanda petik didamaikan atau diturunkan tensinya, maka dari kemarin-kemarin
menteri-menteri dari Nasdem itu pasti di reshuffle. Tetapi kenapa saya sebutkan win-win solution? Karena pasti juga Pak Jokowi melalui Pak Luhut atau Pak Jokowi langsung menyampaikan ingin memberikan message atau keinginan kepada Pak Surya Paloh yang kemudian Pak Surya Paloh juga pasti mempertimbangkannya gitu. Jadi kalau ada yang bilang pertemuan Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh itu adalah ada yang menang, ada yang kalah, menurut saya sih dua-dua negarawan ini ya menang gitu. Menang demi apa? Kalau kata Pak Peter Gonta ya demi kebaikan negara dan bangsa ini. Jangan sampai negara itu dicampur adukan dengan ego setiap aktornya. Karena kalau yang terjadi mengedepankan ego setiap aktornya, kemudian terlalu mempertimbangkan perasaan karena merasa dilangkahi, karena merasa ditinggalkan, karena merasa tidak diajak bicara, ya perasaan-perasaan seperti itu, maka negara ini bisa berada dalam keadaan bahaya. Jadi bacaan saya ya pertemuan itu baik dan kemudian menghasilkan kesepahaman, bukan kesepakatan, kesepahaman bersama bahwa ya ketegangan ini tidak perlu dilanjutkan terus-menerus gitu. Nah, ya memang misalkan isu reshuffle ya, Pak Jokowi itu kan tinggal tersisa mungkin effectively itu mungkin 1,5 tahun lah. Karena pemilunya 14 Februari, sekarang sudah bulan Februari, itu udah 1 tahun. Kemudian biasanya pelantikan presiden dan kabinet baru itu biasanya Oktober. Berarti, tetapi jalannya roda pemerintah itu memang secara de jure sampai Oktober 2024. Tetapi secara de facto, ya kan, putusan-putusan strategis oleh Presiden Jokowi itu pasti akan diturunkan skala dan intensitasnya. Jadi pertemuan kemarin itu hasilnya sama-sama menang, sama-sama mendapat poin, dan sama-sama memberikan manfaat kepada negara itu dalam bentuk turunnya ketegangan tadi gitu. Jadi suasana politiknya menjadi lebih kondusif dan ya singkat cerita ya saling memahami. Jadi ada kesepahaman itu sama-sama menghormati dan memahami pilihan-pilihan atau langkah-langkah yang dilakukan. Demikian kawan baik, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kawan baik semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.